Jadi saya mengingatkan kembali untuk minggu kelima ini, tugas jangan sampai lupa. Anda boleh tugasnya individu ataupun Anda boleh membuat dengan kelompok ya. Jadi kalau misalnya merasa bahwa lebih senang kelompok, boleh silahkan Anda bergabung kelompok. Tapi kalau mau individu, kadang-kadang kan suka ada juga ya yang senangnya itu sendiri gitu. Nah, juga saya berikan peluang untuk bisa mengerjakan secara sendiri dalam membuat apa namanya tugasnya ya. Tugasnya membuat sebuah video. Jadi maksudnya itu kemarin ada banyak yang tanya saya, kenapa membuat video kok ngumpulinnya link gitu ya? Kok ngumpulinnya PDF maksud saya. Nah, maksudnya di PDF itu Anda mengcopy link YouTube Anda. Jadi kalau YouTube ya, kalau ini silahkan ya. Jadi linknya itu disalin sehingga nggak berat di aplikasi Unsianya itu nggak berat kalau kita attachnya itu hanya link ya. Jadi saya minta link sehingga saya nanti begitu saya ngeklik link, saya langsung bisa melihat hasil tugas Anda dan saya bisa langsung menilai. Seperti itu ya. Nggak ada kesulitan ya untuk tugas? Ada yang merasa kesulitan nggak? Untuk yang sedang berhalangan untuk apa on cam, nggak apa-apa. Yang masih bekerja dan lain-lain, yang bisa, alhamdulillah, terima kasih. Tadi saya melihat ada beberapa yang sudah on cam, Mbak Nadila, kemudian Ascia, yang lain beberapa foto ya, nggak apa-apa kalau memang Anda berhalangan. Hari ini sebetulnya lebih ke diskusi ya, mengingat di saya nggak tahu ini apakah kuisnya sulit apa nggak. Kuisnya hanya 4 soal ya masing-masing ya, nggak banyak. Jadi saya mencoba menoleransi nggak terlalu banyak karena lagi liburan gitu ya. Nah, apa? Oke, ini ada Mbak Intan. Saya sudah mengirimkan tugas tapi berupa link YouTube. Ya, betul. Memang hanya linknya aja, Mbak, betul. Ya, yang dikumpulin itu linknya aja. Nanti makanya di hasil tugasnya jangan sampai lupa tugasnya itu siapa saja ya anggotanya kalau memang itu bentuknya kelompok. Jadi jangan sampai nggak ditulis. Baik, ada yang mau ditanyakan soal tugas? Nggak ada ya. Oke, jangan sampai nggak mengerjakan ya. Karena cukup lumayan nilainya, jadi tolong dikerjakan dengan baik ya, aman, baik, alhamdulillah ya. Baik, nah sekarang kita bicara tentang bahwa dalam kehidupan komunikasi kita secara interpersonal, itu kita harus bisa mendengarkan dalam komunikasi antar pribadi. Nah, saya akan langsung aja. Apa bedanya mendengarkan, listening, dengan hearing? Ayo kita diskusikan. Listening dengan hearing, bedanya apa? Bedanya apa? Kemarin di soal kuisnya ada ya. Jadi sebetulnya apa sih bedanya listening dengan hearing? Hearing. Siapa yang punya pendapat? Mangga. Listening sama hearing, bedanya apa ya? Bukannya mirip-mirip. Menurut Anda apa ya? Siapa nih yang mau eh, menjawab? Kita diskusi hari ini ya. Coba Mbak siapa ya? Mbak Lutiatul Fitri. Cocok banget kerudungnya biru, unsia biru ya. Siap Ya, Ibu. ya, selamat sore. Silakan, Mbak. Habis Eh, ini Mbak Cindy. Kalau hearing, hearing itu hanya mendengarkan, kitanya pasif, tidak diresapi. Sedangkan kalau listening, kita Hmm, memproses informasi yang masuk, jadi diresapi gitu, dicari baik. intinya gitu. Terus kita memproses, mungkin nanti ada respon juga. Kalau hearing hanya lewat. Terima Kalau kasih. hearing itu hanya lewat. Iya. Nah, oke, baik. Nggak keliru ya. Sebetulnya secara umum sudah tepat. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah ketika kita ini nih, kita kuliah Zoom ini nih. Menurut Anda mahasiswa itu benar-benar hearing atau listening? Harusnya listening.
Harusnya listening. Iya, Mbak Lutiatul merasa ini listening atau hearing? listening. Listening. Kenapa listening? Karena informasi yang disampaikan oleh dosen itu harus diproses. Kita harus memahami apa yang disampaikan, kemudian mengingat dan mengevaluasi juga, mencari harus mendapatkan insight dari apa yang kita pelajari hari ini kayak gitu. Kalau hearing mungkin kita lihat berita di TV hanya sekedar lewat kayak misal info kecelakaan atau apa gitu yang tidak harus diresapi dan kita juga tidak harus merespon. Baik. Itu menurut Mbak Lutiatul. Ya. Kalau Mbak Cindy, tadi dia raise hand. Saya Mbak setuju Cindy? listening juga, Ibu. Alasannya? Ya, karena kita kan di sini nggak cuma melihat, Ibu, tapi tetap mencerna materi-materi, mencerna apa yang dijelasin seperti dosennya. Mm-mm. Kalau hearing kan cuma misalnya dengerin aja sekali lewat, kita tahu, oh itu cuma materi gitu aja, nggak paham isinya apa. Kalau secara listening kan kita mendengarkan, menyerap, tahu isinya apa dari materi ini, Ibu. Baik. Bisa gitu. Artinya berarti ada proses apa di dalam tadi kalau Mbak Lutiatul ini ya mengatakan bahwa ada proses di mana kita menyimak, memahami sama ya Mbak Cindy juga demikian. Ada proses yang istilahnya adalah proses kognitif ya. Nah, kalau mendengar itu proses apa? Kemarin ada soalnya kan kalau mendengar, kalau ini proses kognitif, listening, kalau hearing itu proses apa? Sampai ke telinganya itu melalui proses apa? Ayo, Mas Kramer, Kramer, Kramer Laja. Ya, kalau mendengarkan itu kan listening itu proses kognitif karena ada berpikir dan seterusnya. Tapi kalau hearing itu proses apa ya? Itu proses fisiologis karena melalui panca indera kita, kuping, Bu. Iya, betul ya. Jadi dia melalui proses fisiologis. Jadi sebuah hal yang sangat berbeda ketika kita bicara tentang hearing dan listening. Nah, kalau kita melalui Zoom seperti ini nih, yang ngebuka layar ini kan Mbak Lutiatul, kemudian Mbak siapa nih? Dia nggak kelihatan nih. Ketutup sama ininya ya, digeser dulu. Mbak siapa ya? Mbak siapa ya yang ngebuka ya? Nggak kelihatan saya. Coba kita lihat Mbak Cia ya, Cia. Kemudian ada satu lagi. Lutiatul, kemudian ada lagi. Nah, kalau ngebuka begini, apakah berarti selalu listening? Yang lain tidak listening. Yang ngebuka layar itu pasti listening atau tidak? Yang ngebuka layar nih, artinya kamera on. Berarti dia sedang listening atau tidak listening? Tidak mesti. Tidak mesti. Iya. Kenapa Sedang tidak listening, mesti? Bu. Ya, pasti listening, Mas. Iya, betul, Bu. Ya, Mas Ram mengatakan pasti listening. Mbak Lutiatul malah mengatakan belum tentu. Iya. Artinya berarti apa di sini kalau belum tentu? Respon itu kan tergantung individunya, Ibu. Kalau Mm-mm. dia open kamera tapi memang hanya mendengarkan pasif, itu kan bisa Mm-mm. juga gitu. Balik lagi kayak tadi, eh, sebenarnya fokusnya itu kan di telinga, Ibu, bukan lewat mata. Oke, betul. Yang on cam pun mungkin bisa dia ke proses listening kayak gitu. Bagus ya, jawabannya bagus. Mengingat kenapa saya bilang bagus? Karena yang namanya listening dibuka on kamera, belum tentu dia listening karena tadi kan listening memerlukan sebuah aktivitas kognitif di dalam mentality manusia atau otak manusia. Sedangkan kalau apa tadi belum tentunya itu karena bisa saja kalau kita bicara listening kan tidak sekedar mata aja ya. Mata itu berarti yang bisa kita lihat secara visual. Bisa jadi mungkin
Mas Najmul itu ditutup layarnya tapi dia listening. Bisa jadi Mbak yang lain dibuka tapi pikirannya kemana-mana gitu ya. Nah itu akhirnya akan beda dari masing-masing individu. Baik, terima kasih. Eh, Nah, ketika kita bicara tentang proses mendengarkan nih, dari menerima, memahami, mengingat, mengevaluasi, dan merespon, jelas ini adalah sebuah proses kognitif di dalam eh, pikiran manusia yang istilahnya proses aktivitas mental yang berproses di dalam otak manusia. Maka menurut Anda, dalam proses listening ini, tahap mana ya yang paling sering gagal? Kalau lihat ini nih, prosesnya ini. Tahap mana yang paling sering gagal? Kelihatan ya, tahap proses mendengarkan itu ada menerima, memahami, mengingat, mengevaluasi, dan merespon. Menurut Anda, tahap mana yang paling sering gagal? Dan berikan contohnya. Ayo, siapa? Ada yang punya pendapat? Kalau nggak saya tunjuk biar biar saya dengar suaranya walaupun nggak lihat wajahnya. Merespon, Bu. Apa? Tahap Merespon. tahap Tahap merespon. merespon. Ya, Merespon berarti yang terakhir, ya ya, kan? Tahap ya, terakhir Bu. itu biasanya gagal. Gagal. Menurut saya ya, Bu. Heeh. Kadang kita memanggil, tapi orang lain tuh kadang tidak merespon dengan baik, tergantung ininya sih. Oke. Konteksnya apa? Memanggil, Memanggil, Bu. memanggil seseorang gitu ya, Mas. Ya, Oke, menerima berhasil memanggil tadi. Menerima menerima dulu nih. bisa jadi menerima, Bisa. cuman responnya kurang ini gitu. Memahami. Tidak. Nah, berarti berhenti di sini dong, bukan di sono. Oh, oke, oke, Bu. Oke, tahapnya berarti memahami. Yang paling sulit maksudnya pertanyaannya. Yang paling banyak menghasilkan kegagalan dalam mendengarkan tuh ada di tahap Izin, Bu. Memahami. Semua. memahami sama merespon. Nggak apa-apa. Kan saya Memahami, Bu. tuh memahami ya. Berikutnya kalau memahami berarti ke belakang gagal semua gitu, Mas. Iya, responnya juga beda. Begitu ya. Siapa itu tadi yang bicara? Mbak siapa ya? Mbak Lutiatul. Masih Mbak Lutiatul ya. Ah, Panggilannya siapa sih Mbak? Mbak Fitri Fitri. atau Mbak Fitri ya? Mbak Lutiatul. Saya manggilnya nama-namanya. Oke. Menurut Anda, kalau menurut Mas Najmul ya tadi ya, itu yang paling sering gagal adalah di memahami. Begitu memahami gagal, Gagal. boro-boro mengingat, boro-boro menilai, boro-boro merespon. Begitulah gampang istilahnya. Terus tahap mana lagi yang sering gagal? Atau kalau udah tahap satu dua berhasil, tiga gagal, berarti ke sono gagal semua. Gimana nih? Gimana nih? Halo, ayo. Siapa yang punya Kalau pendapat? kalau diurutkan sih, Bu, kalau secara urutan sih paling sering orang gagal itu di urutan yang memahami, Bu, yaitu yang paling pertama. Jadi ketika memahaminya sudah gagal, dia tidak bisa menerima informasinya dengan baik, tidak bisa dia pahami, ya ke belakangnya pun juga dia pasti gagal, Bu, untuk bisa mengingat, mengevaluasi atau bahkan merespon, Bu. Kasih contoh, Mas. Misalnya seperti yang kita lakukan pada hari ini, Bu, aktivitas Oke, hitung kita, ya. Otomatis kan yang yang jadi penerimanya itu yaitu kami sebagai mahasiswa. Jadi oke. kami menerima informasinya dari Ibu. Nah, Mm-mm, dan ini secara umum orang pasti gagalnya di nomor dua untuk memahami. Jadi mungkin dia bisa menerima informasi atau materi yang mm-mm, disampaikan, tapi belum mm-mm. tentu dia paham apa yang dia terima tadi, Bu. Oke, jadi di memahami ya. Maksud saya, pemahaman itu sebetulnya eh,
benar atau salah, atau bisa keliru dan bisa benar gitu ya. Berarti bisa paham, bisa keliru pemahamannya. Gitu kan ya, Mas? Iya Bu, Nah, bisa Bu. kalau keliru pemahamannya, maka bagaimana ke belakangnya? Ke belakangnya pasti dia tidak akan bisa mengingat atau mengevaluasi atau merespon materi yang dia terima dari awal, Bu. Bisa jadi dia mengingat, Mas. Tapi yang dia ingat tuh karena pemahamannya keliru, jadi kekeliruan pemahaman itu yang dia ingat. Bisa jadi kan? Ya benar-benar. Nah, sebetulnya pertanyaan saya ke belakangnya apa nih Mbak Vera? Ke belakangnya juga akan memiliki pemahaman berbeda. Oke, bisa diterima ya. Jadi pertanyaan saya, masalah komunikasi itu sebetulnya letaknya ada di mana? Apakah pada pesan yang dikirim atau pada apa kegagalan itu? Masalah komunikasi bukan pada eh, apakah pada pesan yang dikirim atau disebabkan oleh yang lain? Izin Bu, bisa Ya, jadi karena cara penyampaiannya Bu. Mas Roy, bisa jadi karena cara penyampaiannya. Gimana cara penyampaiannya, Mas? Ya, kadang kan kalau misalkan kita pengen menyampaikan sesuatu itu kita harus ngeliat dulu orangnya kayak gimana Bu. Kadang ada yang benar-benar ketika kita ngomong A dia langsung ngerti A, ada yang ketika kita ngomong A dia masih harus kita ulang terus-menerus gitu Bu. Baik. Berarti masalah komunikasinya bukan pada pesannya dong. Iya. Iya, bukan pada pesannya dong. Berarti pada apanya? Ayo, pada apanya? Oke, kita tunjuk yang ini yang berpendapat. Ya, Halo. silakan. Masalahnya itu sebenarnya ada pada eh, mau mengerti satu sama lain. Mau mengerti satu sama lain. Gimana tuh Uh, mau mengerti satu sama lain? Kan jadi ketika informasinya jangan yang sulit deh. Informasinya misalnya nih, seseorang mau nanya, kalau naik kereta dari Jakarta mau ke Surabaya naik apa? nah, kereta, Misalnya itu, gimana tuh? Pesannya keliru nggak? pesannya nggak keliru Bu, karena kan bertanya. Cuman ketika komunikan itu menerima pesan, apakah dia menyadari bahwa informasi apa sih yang dia butuhkan? Apakah hanya oh naik kereta gitu? Nggak paham saya Mas. Tolong di yang gampang aja lah. Saya contohnya ada orang yang nanya, saya mau naik kereta dari Jakarta ke Surabaya. Naik apa ya? Yang mana ya? Gitu. Terus di situ kan pesannya nggak keliru kan? Tapi kemudian si penerimanya menjadi tidak nangkep atau keliru. Itu sebetulnya jadi masalah komunikasinya letaknya ada di mana? Mengingat Di kali ya Bu ya. penerima, Ayo, di mengingat penerima Bu. yang menerima ya, yang menerima pesan letaknya ada di apanya yang salah? Mohon maaf Ibu untuk kelas 204 sebagian mahasiswa sedang ada VidCon kuliah teori komunikasi yang sama dan sedang presentasi. Baik, nanti saya izinkan ya untuk 204. Baik, nggak apa-apa, Mbak Sutina. Silakan aja. Tumben bisa bareng ya. Kemarin kita udah berapa kali nggak bareng. Baik, jadi letaknya ada di masalah komunikasi berarti letaknya bukan pada pesan dong, tetapi pada makna interpretasi si penerima. Gitu ya. Jadi letaknya bukan pada pesannya sebetulnya, letaknya pada makna yang ditafsirkan. Mungkin ketika si komunikan itu, oh Bapak mau ke Surabaya. Oh ke Surabaya mah
Jauh, misalnya jawabnya gitu. Padahal dia nanyanya kan naik kereta apa, tapi jawabnya ke Surabaya mah jauh. Nah, begitu dijawab jauh itu, dia bingung. Saya nggak nanya jauh apa dekat, tapi kenapa dia jawabnya jauh apa dekat ya gitu kan? Kadang-kadang kita kan seperti itu ya. Kadang-kadang apa yang dimaksudkan oleh komunikator itu tidak sama seperti apa yang dimaksudkan yang diterima oleh si penerima. Berarti letak masalah komunikasi itu ada di interpretasi maknanya, ya kan? Ya itu contohnya misalnya orang Sunda ketemu dengan orang Jawa, apa jadi istri orang Sunda misalnya, mertuanya bilang apa cokot sandalna misalnya, orang Sunda nih, cokot sandalna itu apa? Ambil Ambil, sendalnya. Orang Jawa habis itu nangis, marah. Karena cokot nak sandalna dipikirnya adalah gigit sendalnya gitu. Karena cokot itu di bahasa Jawa itu adalah gigit, ya kan? Jadi membuat pemaknaan interpretasi pada makna cokot itu menjadi berbeda. Maka bagaimana supaya makna itu bisa terselesaikan dan sama mutual understanding, maka bisa diklarifikasi, bisa dikonfirmasi. Tadi maksudnya apa ya, cokot nak? Saya nggak ngerti. Nah, bisa bertanya begitu. Oh, cokot nak dalam bahasa Sunda tuh ambil sendalnya. Nah, jadi kekeliruan makna interpretasi terhadap pesan komunikasi itu bisa dicegah yang mengakibatkan hal-hal yang buruk yang terjadi pada komunikasi yang lanjutannya ya. Jadi menjadi lebih mutual understanding. Nah, baik. Jadi letaknya ada di makna ya. Jadi ya. Nah, kadang-kadang sering nggak sih kita itu sering merespon tapi kita sebetulnya belum memahami. Sering nggak? Kita merespon tapi sebetulnya belum memahami kita. Tapi kita udah Iya, merespon. Ibu, sering Ibu, Sering. sering. Ya. Sering. Apa efeknya? Efeknya? Ya, jadi yang direspon beda jauh itu sama apa yang diucapkan sama komunikator. Iya, jadi respon yang cepat belum tentu tepat, ya kan? Tepat dalam arti bisa memahami apa enggak misalnya. Nah, itu biasanya kadang bisa menimbulkan konflik juga gitu. Jadi misalnya nih, Anda sama pacarnya, siapa yang punya pacar nih di kelas ini nih? Kalau yang udah punya suami, saya nggak nanya nih, yang punya istri, yang masih punya masih pacaran nih, nggak dijemput. Nah, begitu ketemu, kamu nggak setia. Nah, itu kan udah respon tuh. Responnya kecepatan. Padahal dia belum paham betul sebetulnya dia tidak menjemput karena apa. Kan gitu ya. Nah, itu yang eh karena presentasi ini ya. Oke ya, itu ya. Baik, kita lanjut ya. Sekarang kita ke emosi. Nah, ini sering nih kita penting banget nih. Emang emosi mengganggu ya dalam komunikasi? Nah, itu pertanyaan saya. Emosi mengganggu dalam komunikasi. Mengganggu banget, Bu. Mengganggu banget katanya. Kenapa, Mbak? Ganggu bangetnya sambil emosi. Emosi. Karena kalau misalkan kita komunikasi sama orang terus dalam keadaan emosi, bukannya komunikasi itu berjalan dengan baik, tapi malah jadi kayak berantakan gitu loh, Bu. Oke. Jadi pesannya menjadi salah arti, begitu ya maksudnya. Iya benar, Bu. Begitu, Mbak Intan. Baik. Jadi bagaimana emosi itu? Maksud saya gini, apakah dalam komunikasi nggak boleh ada emosi? Atau emosi itu adalah musuh komunikasi? Gitulah. Gimana tuh? Boleh Ibu, asal terkendali Boleh asal terkendali. dan sesuai. Gimana cara mengendalikan emosi? Kita paham dulu makna dari masing-masing emosi. Hmm, Kemudian
itu skill tingkat tinggi si Bu saya juga belum bisa sepenuhnya. Belum, Apalagi nggak masih mudah ya terakhir dalam gitu. level komunikasi antar pribadi itu, betul. Emosi itu bukan musuhnya komunikasi ya. Jadi emosi bukan musuh komunikasi, tapi bagaimana emosi itu harus dikendalikan atau istilahnya harus dikelola. Itu yang paling penting. Mengelola emosi tidak mudah, betul. Mengelola emosi butuh kedewasaan. Mengelola emosi kalau kita mampu, maka sebetulnya emosi itu akan membantu kita. Membantu dalam arti positif ya. Positif tuh misalnya menambah rasa empati kita, ya kan? Emosi menunjukkan perhatian, ya kan? Coba bayangin kalau nggak ada emosi. Misalnya nih Mas Raffi ngomong, nggak datar aja nggak sama sekali nggak ada emosi, nggak ada seni-seninya. Apa yang terjadi tuh? Bosen. Mas udah menikah belum Mas Raffi? Belum, Bu. Belum. Nah, Izin. sama pacarnya nih. Gitu aja. Udah makan belum? Udah. Kemarin kenapa nggak nyebut? Nggak apa-apa. Nah, udah, pokoknya nggak ada emosi sama sekali. Iya, Datar kan ada ya orang yang datar banget gitu ya. iya. Nah, itu juga kadang-kadang mempengaruhi kualitas komunikasi kita kan. Nah, Betul, bisa Bu. mengakibatkan kegagalan juga. Jadi ternyata emosi itu juga penting, terutama kalau kita bisa mengelola, itu adalah bentuk wujud perhatian misalnya. Bentuk wujud dari empati kita kepada orang lain gitu ya. Bentuk kepedulian kita, bahkan bentuk antusiasme. Kadang-kadang itu juga perlu ya dalam relasi antar pribadi menunjukkan antusiasme tinggi. Salah satunya adalah dengan apa mata yang berbinar ketika Anda berkomunikasi, menerima sebuah pujian dan lain sebagainya itu akan merasa kita itu dimanusiakan ya kan dibanding dengan yang tanpa emosi tadi itu merasa bahwa kok gitu sih. Saya emang nggak guna ya kan kadang-kadang membuat orang menjadi akhirnya menimbulkan sesuatu yang bisa salah arti sehingga hubungan malah terasa lebih menjauh. Seperti itu ya. Jadi penting bukan musuh, tapi betul tadi Mbak Fitri mengatakan harus bisa dikelola dan dikendalikan. Memang tidak mudah. Nah, kenapa tidak mudah? Coba kita lihat. Emosi itu ada nggak ya di sini ya? Bentar. Nah, emosi itu terbentuknya kadang dari kebiasaan-kebiasaan kita, ya. Kebiasaan-kebiasaan kita. Misalnya nih, kita berada di apa situasi yang keluarga yang memang tidak pernah melatih emosi kita gitu. Nah, ada nggak contohnya melatih emosi itu seperti apa? Ada yang punya pendapat? Izin berpendapat, Bu. Silahkan. Eh, Contohnya itu adalah Mm-mm, menerima emosi anak yang dari mm-mm, kecil. Jadi kadang anak itu em, kadang anak itu yang sudah ada di dalam kandungan itu bisa sudah mm-mm, memiliki trauma-trauma tertentu. Jadi ketika dia mm-mm, dilahirkan, dia itu sudah punya emosi-emosi tertentu, tapi kadang orang tua itu nggak paham dan anggap anak itu tantrum atau anak itu melawan. Padahal itu sebenarnya emosi yang anak kecil itu belum bisa pahami gitu. Jadi salah satu cara mengajarinya ya menerima dan belajar memahami karakter anak sebelum memarahi anak atau sebelum melabelkan dia itu nakal, dia itu ini itu. Karena kalau dilabelkan seperti itu, anak akan semakin apa ya menyangkal perasaannya sendiri dan dia bisa tumbuh jadi orang yang temperamental atau apa semakin tidak terkendali emosinya karena dari kecil dia tidak diajarkan untuk menerima emosinya sendiri gitu. Ya, good, Mbak Julia ya. Terima kasih insight-nya ya. Jadi, salah satu yang membentuk emosi itu adalah pola asuh ya. Pola asuh di dalam keluarga itu sangat berpengaruh, terutama untuk boleh dikatakan keluarga itu adalah sekolah emosi pertama gitulah ya. Jadi, anak itu eh, apa kadang betul tadi ya, misalnya anak sering diminta diam.
diam kamu, tanpa memberikan alasan begitu ya. Nah, itu bisa berimpact, cenderung dia akan terus menahan emosi. Nah, si anak itu menahan emosi bisa karena marah, bisa karena takut. Jadi, dia sebetulnya lagi belajar nih. Makanya sebetulnya pola asuh yang terbaik itu adalah anak dibiasakan untuk mengungkapkan perasaannya. Dalam arti supaya dia bisa mengekspresikan emosi dalam tanda kutip sehingga dia tidak akan menahan ataupun menutup diri dan seterusnya. Karena itu ada impact ya. Itu kalau bicara tentang psikologisnya. Nah, itu dari pola asuh keluarga. Selain dari pola asuh, dari faktor apa? Banyak ngobrol dan bergaul, Bu. Banyak ngobrol dan bergaul alias berasal dari lingkungan ya. Iya, Lingkungan Bu. itu membentuk pengalaman. Ya, betul Mas Nazmul ya. Yang kedua itu pengalaman ya. Pengalaman yang dibentuk dari kita relasi dengan lingkungan kita. Kemudian yang berikutnya jelas bahwa emosi itu ada faktor biologis, jelas. Kita lagi mau presentasi, kita deg-degan, misalnya gitu ya. Nah, itu adalah ada proses biologis di dalam tubuh kita terhadap tekanan-tekanan yang membentuk emosi kita. Itu juga berada di dalam apa sistem saraf kita mungkin atau mungkin kerja otak kita gitu ya. Makanya ada yang mengatakan kalau kamu tuh udahlah nggak usah tegang. Kalau tegang nanti adrenalinnya tinggi. Kalau tinggi nanti jadi stroke. Misalnya kayak gitu ya. Kadang-kadang kita ngobrol sama teman seperti itu ya. Karena memang adrenalin itu akan memacu rasa takut, memacu rasa tegang, dan lain sebagainya. Nah, lawannya gimana? Lawannya adalah dopamin. Dopamin itu sebuah perasaan senang, perasaan antusiasme tinggi, menyenangkan, dan lain sebagainya. Nah, kalau itu tidak dikelola, bisa menimbulkan, kalau secara biologis itu apa istilahnya? Hormon kortisol. Nah, kortisol itulah yang bisa menyebabkan stres tinggi terhadap tubuh manusia, gitu ya. Baik, terima kasih. Nah, ini jenis-jenisnya ya. Jenis-jenis emosi itu bisa desire, bisa benci, bisa sedih, bisa heran, bisa cinta, bisa kegembiraan, ataupun bentuk-bentuk emosi lainnya ya. Nah, apa dalam situasi digital sekarang ini ya, digital terutama di lingkungan digital kita, itu menurut Anda nih, menurut Anda, emosi bisa nggak dibentuk oleh media sosial kita? Emosi dibentuk oleh media sosial kita. Izin berpendapat, Bu. Baik, silakan. Menurut saya malah sangat sangat bisa, Bu, lebih bisa daripada di dunia nyata karena setiap hari kita Gitu. selalu selalu scroll, selalu lihat HP, selalu lihat kita loncat dari satu konten-konten lain. Jadi emosi kita tuh lebih mudah untuk terpengaruh gitu, Bu. Kasih contohnya. Contoh nyatanya adalah perasaan itu suka membandingkan diri dengan orang lain karena di sosial media banyak kayak konten-konten memamerkan tentang keberhasilan dia atau konten-konten lainnya yang bikin kita merasa kecil, merasa tidak bisa apa-apa gitu. Sesimpel kita ngelihat kita terlalu banyak ngelihat postingan-postingan temen. Ya, banyak ya yang apa membuat media sosial itu membuat emosi kita terpacu dengan boleh dibilang itu sangat keras yang kemudian dia bisa menumpuk dan seterusnya sehingga betul tadi misalnya bayangin kalau apa hari ini ya atau mungkin tadi Anda dipengaruhi oleh konten yang kita scroll dalam waktu berapa menit itu bisa memacu adrenalin kemarahan misalnya. Tapi sebaliknya bisa juga memacu dopamin kita. Saking menyenangkannya sehingga kita lupa. Nah, contohnya apa yang kita kadang-kadang lupa karena saking menyenangkannya? Yang kemudian malah justru menimbulkan efek negatif. Kira-kira apa? Tadi Mbak siapa? Eh, Mbak Julia memberikan contoh I- bandingin dengan orang lain. Izin nih Bu. Bandingin ya, membandingkan.
Membandingkan kesuksesan kita dengan orang lain. Membandingkan wajah kita dengan orang lain. Membandingkan make up kita dengan orang lain. Membandingkan tas kita dengan orang lain. Apa yang terjadi ketika kita banding-bandingin gitu? Apa yang kemudian bisa berimpact sangat negatif pada kita? Membentuk budaya apa? Budaya? Ayo, budaya apa? Banding-bandingin itu budaya apa ya? Ayo Mbak Julia. Mbak Julia ragu-ragu nih. Mas Raffi juga nih, senyum-senyum kayaknya pelaku nih. Pelaku yang sudah terterpa oleh media sosial nih. Apa? Misalnya budaya apa yang muncul? Misalnya budaya FOMO. FOMO, ya kan? Budaya nggak mau ketinggalan. Karena nggak mau ketinggalan, tadi Mbak Julia, aduh tasnya kok bagus ya. Dia kok lebih bagus dari saya. Beli ah, belilah nangkring itu di apa Mbak? Di Tokopedia, di Shopee, dan lain-lain. Beli. Hari ini beli, besok beli lagi, besoknya beli lagi. Seminggu beli 7 kali. Apa yang terjadi? Gara-gara bandingin dengan orang lain. Yang terjadi apa? Duitnya, kantongnya bolong, otaknya stres. Ya kan? Itu banyak terjadi. Banyak sekali kasus. Ya. Jadi apa? Betul-betul yang namanya media sosial itu mempengaruhi emosi kita. Jadi dia bisa apa? Tadi ya salah satunya adalah bisa membentuk hormon kortisol terutama. Kortisol tuh hormon stres. Terus bisa juga menaikkan adrenalin kita dan juga bisa menimbulkan dopamin kita naik. Artinya situasi kesenangan yang kadang kalau kita bisa mengendalikan itu baik, kalau kita tidak mengendalikan kita bisa terjerembab ke dalam budaya-budaya yang terbentuk oleh media sosial sekarang ya. Banyak sekali budaya-budaya di media sosial yang atau ada yang bisa mau sharing lagi budaya apa di media sosial yang muncul sekarang ini yang memicu emosi. Kebetulan kita bicara menarik nih, emosi. Apa kira-kira budaya apa yang muncul sekarang ini yang memacu emosi karena media sosial? Izin Bu. Dolar naik, Bu. Silakan. Ah, Siapa? izin Bu, saya Ya, mau berpendapat. boleh. Mas Biasanya kan yang memancing emosi juga biasa jadi budaya cancel culture, misalkan contohnya. Kayak oke. kalau misalkan kayak pejabat publik gitu kan yang akhir-akhir ini menimbulkan keresahan di masyarakat. Mm, Jadi kan emosi kan reaksi ya Bu sebetulnya mm, kalau menurut saya. mm, Jadi eh, dari situ netizen ataupun penerima informasi di media sosial pun mm, bisa bereaksinya mau lewat komen, terus menyuarakan suara-suara untuk jangan ikutin ini lagi dah gitu, jangan didengerin segala macam. Jadi kayak salah satu contoh budaya yang tidak maksudnya yang negatif itu ya seperti itu. Tapi jadi cancel culture pun mungkin bagi sebagian orang juga cukup baik mungkin ya, ya. dengan apa? Cancel culture itu telah membentuk viralitas ya, kalau boleh dibilang viralitas. Nah, viralitas itu pada satu sisi bisa menguntungkan, pada sisi lain bisa merugikan ya. Itu yang terjadi. Good ya. Jadi ada cancel culture, banyaklah budaya untuk apa? Exposure diri gitu ya, presenting diri gitu. Jadi apa yang ditampilkan di dalam media sosial Anda itu yang nggak sesungguhnya jadinya kan. Jadi udah upload masih kurang cantik, dikasih apa tuh? Apa biar cantik tuh dikasih apa? Kok saya lupa? Filter. Nah, kasih filter tuh. Kasih filter gitu ya, sehingga banyak sekali yang kemudian begitu ketemu apa? Kopi darat. Kok beda ya sama yang di media sosial?
Ya, karena di media sosial itu karakter anonimitas itu mengakibatkan orang bisa berekspresi macam-macam terhadap bagaimana dia akan menampilkan dirinya di depan layar medianya, gitu ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, apa? Ternyata di era digital ini juga sangat mempengaruhi Gen Z terutama. Anda Gen Z bukan ya? Anda bukan Gen Z bukan ya nih? Anda Gen Z atau Gen Gen Alpha? Z, Bu, Gen Z. Gen Z dong. Gen Z ya. Gen Z itu Bu. kelahiran 2000 98 ya. Kalau nggak salah kelahiran 98 sampai 2000 berapa ya. Jadi ada yang generasinya sebelum Z. Z itu kata lainnya kan milenial ya. Ada yang generasinya before milenial. Saya Ibu milenial ding saya. Tadi berapa Mbak? Milenial berarti kalau 98 tuh sekarang 20 berapa ya? 27. Saya 35 Ibu. 35. 35 berarti di generasi Milenial. milenial ya, sebelum Z ya. Jadi milenial ya, antara milenial sama Gen Z. Ada bedanya cuma beberapa tahun itu ya. Ada yang menggabungkan jadi atau dan seterusnya kalau secara definisi. Baik ya. Milenial itu juga karakternya berbeda ya. Dan pengelolaan emosinya juga berbeda karena memang Gen Z itu adalah Gen Z dan milenial sebetulnya itu adalah generasi-generasi yang terlahir memang sudah berada di era internet ya. Jadi era internet itulah yang sebetulnya menimbulkan berbagai macam apa tuh permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan digitalisasi tadi. Nah, kalau generasi yang di belakangnya lagi, misalnya generasi X, generasi baby boomer dan lain sebagainya, itu mereka agak tidak terlalu terdistorsi karena dia mengalami atau pernah mengalami ala komunikasi secara analog dulu ya. Analog tuh ya komunikasi yang tatap muka langsung, seringnya diskusi di dalam ruang yang memang ruang publik yang senyatanya, bukan ruang digital dan seterusnya. Nah, itu yang apa kadang perbedaan generasi itu juga bisa mempengaruhi dalam penerimaan pesan komunikasi ya. Ada side sisi positif, ada side sisi negatif gitu ya. Oke, baik kita lanjut ke sini supaya nggak keluar dari konteks ya. Nah, ketika kita bicara kembali lagi ke emosi tadi, menurut Anda emosi itu bisa disembunyikan atau harus disembunyikan atau harus bagaimana? Kalau bicara emosi, harus disembunyikan kah? Izin Bu, Ya, Mas Raffi. kalau menurut saya tergantung ya Bu, tergantung si apa situasinya. Mungkin kalau misalkan situasinya lagi genting atau mungkin karena ada Gentingnya sesuatu. karena apa? Situasi genting itu karena perang, apa karena genting karena apa? Oh iya Bang, genting. Genting ya, genting ya, apa genting itu kan kata yang cukup bisa Iya. mendefinisikan macam-macam ya. Iya. Silakan. Mungkin dari situasi mendesak yang seperti kayak tiba-tiba nih ada sesuatu yang harus kita jalankan tapi harus tetap kita lakuin tapi ada yang bikin marah nih misalkan. Nah, kita mau gak mau kan harus kerjain untuk tetap tetap pekerjaan itu tetap berjalan. Jadi kita harus mau gimana pun emosi kita mau lagi marah atau lagi sedih tetap bisa kendalikan gitu. Oke, jadi yang paling baik berarti adalah kita mengelola atau mengontrol ya emosi. Artinya ya bisa saja emosi itu kita keluarkan pada saat yang tepat. Jadi artinya berarti kita harus memiliki yang namanya kecerdasan emosi. Ya, jadi suaranya jadi bentar ini. Terima kasih untuk teman-teman yang suara saya kok jadi gimana nih? Bentar ya. Halo? Coba
Coba sebentar saya minus ini. Halo, apakah saya masih bergema? Tidak ya? Tidak, Ibu. Ya, baik. Kita lanjut ya, sedikit lagi ya. Nah, eh, hambatan dalam komunikasi. Kita sampai ke hambatan dalam komunikasi. Oh ya, terima kasih untuk teman-teman yang ada di chat ya, yang telah memberikan beberapa jawaban ya. Dan sebentar saya cek dulu. Emosi menjadi pelengkap komunikasi. Tergantung dari emosi, jenis emosinya ya. Efeknya bisa miskomunikasi. Oke, clear ya. Jadi nggak ada masalah untuk yang nggak ada yang pertanyaan, untuk yang di chat. Baik, kita lanjut di hambatan komunikasi. Berbagai macam hambatan komunikasi itu bisa sangat mungkin mempengaruhi komunikasi kita ya. Ada beberapa jenis hambatan kalau kita lihat secara apa teoritiknya. Nah, pertanyaan saya sebetulnya kalau kita bicara kembali lagi ke Gen Z tadi ya, kira-kira sebetulnya hambatan terbesar kaum Gen Z itu sekarang apa sih? Hambatan komunikasi dalam apa? Hambatan terbesarnya lah komunikasinya dengan Gen Z itu apa sih sekarang ini menurut Anda sebagai bagian dari Gen Z? Hambatan terbesar komunikasi Anda sebagai Gen Z itu apa? Berbeda dengan era saya ya. Era saya hambatan komunikasinya beda lagi. Kalau Anda di Gen Z, generasi yang terlahir di era yang memang internet sudah berkembang, pola-pola komunikasi berubah ke arah digitalisasi termasuk hari ini kita. Ya hari ini kita ini akibat dari komunikasi yang sudah mengalami perubahan dari konvensional menjadi ke arah digital. Nah, hambatan terbesar tuh apa menurut Anda? Gen Z itu. Izin Boleh berpendapat, dari Bu. pengalaman. Heeh. Silakan. Menurut saya karena sekarang Gen Z itu kebanyakan berkomunikasi lewat digital, semua Mm-mm. hambatannya ini termasuk ke hambatan komunikasi Gen Z dari pengirim pesan, penyajian simbol, media, bahasa sandi, dan penerima pesan. Karena di digital, di sosial media, semua itu bisa dilakukan di sana. Jadi menurut saya semua termasuk sih, Bu. Termasuk semua ya. Kalau lihat secara teoritisnya, hambatan itu ada semua. Tapi kalau kita bicara teknologi, teknologi itu kan mempercepat komunikasi, dia mempercepat sih. Tapi belum tentu dia itu bisa apa istilahnya memperdalam komunikasi kita. Jadi kemendalaman komunikasi itu kadang tidak terbentuk dari proses teknologi yang mempercepat komunikasi. Ya, jadi komunikasinya bisa cepat tapi belum tentu mendalam gitu. Kadang-kadang yang terjadi, makanya kenapa keluar istilah gimana sih karakter Gen Z? Gen Z itu adalah orang yang kurang sabar dalam mendengar misalnya. Kenapa mereka dikatakan kurang sabar dalam mendengar? Karena memang tadi ada situasional yang membuat terbiasa dengan sebuah pesan yang karakternya cepat. Anda merasakan nggak itu? Merasakan, Ibu. Merasakan ya. Jadi kadang ini Kalau sebetulnya banyak terjadi pada pola-pola komunikasi beda generasi. Itu banyak sekali terjadi. Ya, jadi ada yang apa kemudian terjadi apa istilahnya kontennya cepat, jadi nggak sabar jadinya, segera harus merespon dan lain sebagainya, misalnya terjadi. Atau mungkin saking apa, karena komunikasi kita itu selalu melalui digital, misalnya penggunaan-penggunaan emoji. iya. Penggunaan emoji itu juga mempengaruhi ya kalau dalam proses digital merasakan Gen Z lebih banyak komunikasi lewat digital menjadikan mereka kurang peka. Ya, Mas Fabianus ya, Mas Purwanto, terima kasih. Ya, jadi betul, kadang kurang peka dalam arti sebagaimana ketika berada di real life-nya. Ya, karena situasional itulah yang membuat teknologi mempercepat komunikasi, tapi untuk mendalam itu menjadi lebih sulit dicapai gitu ketika kita bicara digitalisasi.
Kemudian emoji tadi saya bilang emoji itu bisa salah tafsir nggak sih? Emoji itu penggunaan emoji tertentu bisa salah tafsir kah? Bisa Bu. Bisa. Atau kalau saya mengalami Gen Z itu kadang-kadang saya nggak tahu benar tahu nggak ya ya saya alami berkomunikasi dengan Gen Z. Anak saya adalah Gen Z, bagian dari Gen Z ya. Jadi itu kadang apa yang boleh saya share di sini tuh kadang emoji atau tanda baca di digital itu kadang terlalu over menginterpretasikannya. Jadi apa ya? Over interpretation terhadap emoji. Kadang-kadang itu terjadi di Gen Z itu ya. Jadi coba Anda bayangin, yang saya temukan misalnya komunikasi relasi pacaran dua anak dengan menggunakan emoji-emoji gitu ya. Itu seolah-olah menjadi over interpretation. Padahal kadang-kadang si pengirim pesan belum tentu ketika kita mengirim pesan itu kan kadang-kadang kita pengen singkat gitu ya. Kalau anak-anak Gen Z itu kan Pak hanya eh, apa marah cuman pakai tanda marah. Nah, terus apa kadang-kadang kan saking cepatnya si jari Anda ini saya yakin pasti cepet-cepet nih kalau di HP ya. Beda banget dengan generasi-generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya udah pakai kacamata, harus HP-nya harus hurufnya digedein gitu ya. Nah, kalau Anda nih mau dari kecil mau sambil ngobrol pun Anda bisa bisa mengetik di HP Anda ya, bisa membalas chat dan lain sebagainya. Nah, itu apa oh ya, emoji itu ya, terima kasih nih Mas Nasmul. Bukan cuma emoji Bu, tapi stiker. Nah, stiker itu adalah salah satu bentuk emoji, Mas, kalau kalau kita istilahkan dalam teoretiknya ya. Jadi emoji itu sebetulnya kata lainnya kan tanda baca. Tanda baca itu bentuknya bisa macam-macam. Stiker itu kan digambarin juga macam-macam kan maksudnya ya. Iya kan? Nah, itu maksud saya. Betul ya. Oke, emoji termasuk stiker, betul ya. Jadi itu bisa bermacam-macam. Jadi bisa menjadi over interpretasi, bisa juga persepsinya bisa berlebihan terhadap stiker tadi kalau dibilang ya. Atau mungkin juga bisa menimbulkan apa? Distraksi. Apa sih distraksi? Distraksi itu apa ya gangguan ya distract ya terdistract digital jadi distraksi digital itu saking kadang mungkin saking banyaknya pesan yang masuk itu kadang membuat kita kedistraksi ya itu yang terjadi di Gen Z ya kebanyakan ya dan juga sebetulnya kalau saya itu termasuk generasi X di generasi X itu sebetulnya adalah generasi yang paling berada di antara apa after baby boomer sampai kemudian menjelang ke milenial. Nah, itu adalah kalau menurut teoritiknya itu adalah generasi yang bisa berada di tengah menjembatani dan mengadaptasi dua generasi tersebut. Jadi sebetulnya saya diuntungkan. Artinya kalau kita bicara generasi X ya artinya dia adalah yang bisa tidak ketinggalan, dia bisa menyesuaikan, tapi tidak secepat generasi di atasnya. Tapi dia bisa lebih cepat dari generasi sebelumnya. Itu yang terjadi ya. Nah, itu memang kemungkinan untuk terjadi distraksi digital itu juga sangat mungkin generasi sebelumnya atau generasi saya mungkin. Tapi dia berjalan lebih lambat dibanding Anda. Dibanding yang milenial, dibanding yang generasi Z, apalagi generasi Alpha. Bahkan sekarang yang generasi alfa itu muncul brand root apa? Brand root ya. Anda pernah dengar nggak? Ya yang apa tayangan-tayangan yang kemudian ya kan ya Eh, merusak nah, gimana Mbak? Di- tayangan yang hanya beberapa menit tapi pengen scroll terus gitu sehingga Iya. diskusi Iya, itu. dan itu secara psikologi sangat berpengaruh ya terhadap generasi anak-anak kita. Generasi, maksudnya kalau bukan anak Anda ya, maksudnya anak saya. Generasi-generasi alfa yang masih kecil-kecil itu nggak usah diajarin juga mereka akan langsung bisa bermain internet dengan baik ya, mau lewat HP, mau mencari apa dan seterusnya. Nah, ini yang apa kita harus apa boleh dibilang dengan bicara tentang emosi ini, diharapkan kita bisa
apa menghindari mencegah atau mengurangi terjadinya hambatan komunikasi, dan tujuan yang paling akhir sebetulnya adalah kita kepengen komunikasi itu bisa efektif atau seefektif mungkin bisa terjadi ya. Jadi walaupun tidak sempurna, tapi memang tujuan komunikasi itu nggak bisa untuk sempurna ya, tapi paling tidak menghilangkan yang namanya hambatan-hambatan ini atau menghilangkan yang namanya distorsi-distorsi ini. Ya, jadi itu yang bisa kita lakukan pada saat ini sehingga eh, ya kalau kita bicara memang menjadi tantangan Anda ya sebagai seorang yang memang terlahir di era yang digital di mana mendengarkan itu ya orang itu sebetulnya pengen didengar, tapi ternyata harapan itu nggak tercapai, ya. Karena apa? Kadang-kadang orang merasa nggak didengar, padahal lawan bicaranya itu mungkin dia menatap Anda, mungkin dia diam seperti mendengarkan, tapi bukan mendengar itu bukan berarti hanya diam kan. Di situ harus perlu kontak mata, di situ harus ada aktif listening tadi udah dinyatakan, ada feedback, ada empati dan lain sebagainya. Artinya berarti diam itu tidak selalu mendengarkan. Jadi kadang-kadang justru diam itu adalah dipakai sebagai salah satu taktik atau cara untuk menghindari komunikasi. Sering kan terjadi ya, kita lagi ribut-ribut, udahlah diem. Diem tanda bahwa komunikasi selesai. Tapi komunikasi pada saat itu selesai, tapi konflik belum selesai. Ya, itu yang kadang-kadang orang memilih diam, tapi sebetulnya diam belum tentu itu adalah efektif untuk terjadinya komunikasi yang mutual. Baik, sampai di sini kira-kira ada yang pengen ditanyakan? Cukup lumayan kita membicarakan tentang mendengarkan ini ya. Selebihnya untuk yang komunikasi verbal dan nonverbal itu saya rasa nggak susah ya. Dan saya lihat di kuis tentang verbal dan nonverbal tuh hampir 4 kelas bagus-bagus nilainya. Jadi saya yakin nggak terlalu sulit ya untuk yang verbal dan nonverbal. Sekalipun yang pilihan kedua untuk dijadikan sebagai tugas ya. Tugasnya kan milih ya. Pilih aja salah satu, boleh memilih tentang pola kendali atau tentang komunikasi verbal dan nonverbal itu. Oke, baik. Jangan lupa absen, teman-teman. Ya, yang sudah dibuat oleh ketua kelas ataupun yang sudah masuk lewat link 204 tapi mungkin 204 agak terkendala karena barengan dengan kuliah yang lain ya. Nanti mungkin absen manual lagi ya. Baik, kira-kira ada yang pengen ditanyakan? Ada atau cukup? Ibu izin bertanya. Baik, silakan, Mbak. Untuk yang di materi komunikasi verbal dan nonverbal itu kan tugas pilihan yang keduanya kita bisa pakai yang hambatan komunikasi nih Bu. Boleh. Kebetulan Silakan. PowerPoint itu kan tidak dijabarkan sama di video kemarin juga tidak dibahas. Kita cari materi sendiri boleh. Boleh, boleh, boleh. Untuk melengkapi yang hambatan verbalnya Ya, pengen coba pakai atau yang yang fungsi nonverbalnya yang enggak ini sebentar. hambatan hambatan komunikasi nonverbal. Coba ya, saya coba cek dulu di materinya. Hambatan itu yang enggak ada yang tentang verbal. Iya, Oh, ini hambatan ini hambatan komunikasi bahasa verbal ya. ya, Ibu. Oke, atau kita tukar dulu ya mungkin slide-nya. Jadi biar saya bisa nambahin sebentar gambarannya. Bentar, sebentar, karena ada yang bertanya ya. Biar tugasnya bagus. Stop dulu. Saya share dulu materi ke 4. Udah terlihat? Ini ya, Mbak. Ini yang ditanyakan? Iya, yang itu Ibu. Nah, ini nggak ada. Oh iya, nggak ada. Yang di video juga nggak ada ya? Video nggak dibahas juga. Oke.
Baik, sebetulnya ini begini, kalau kita bicara, jadi yang namanya komunikasi verbal itu kan komunikasi dengan menggunakan tulisan ya. Nah, ternyata dengan menggunakan tulisan dan lisan maksudnya ya. Jadi kadang-kadang kita itu apa namanya? Terjadi hambatan dalam melakukan komunikasi dengan tulisan dan lisan itu ya. Nah, karena apa? Karena pertama, misalnya karena ada hambatan intensional. Hambatan intensional itu adalah bicara tentang apa? Hambatan yang sebetulnya bukan karena pesan yang terjadi, tapi bisa jadi karena kita apa tuh? Apa istilahnya tuh? Orientasi kita itu hanya melihat ke dalam aja gitu. Jadi misalnya apa hambatan yang memang muncul karena untuk menahan atau memanipulasi pesan kita misalnya. Nah, itu yang namanya hambatan intensional ya. Jadi misalnya apa? Misalnya eh, anggota kelompok Anda nih, misalnya udah tahu kalau deadline-nya dimajukan, tapi nggak memberitahu anggota lain. Nah, itu juga menghambat apa informasi yang disampaikan kepada si penerima. Mungkin tujuannya adalah supaya nggak kelihatan kalau sebetulnya dia lagi menghindari kompetisi misalnya. Nah, itu ya, itu yang hambatan-hambatan yang kadang-kadang dilakukan karena muncul secara hambatan kesengajaan. Jadi intensional berdasarkan di diri kita gitu ya. Itu yang terjadi di hambatan orientasi intensional. Harusnya gimana? Harusnya kita melihat ke ekstensional keluar ya. Jadi versusnya adalah harusnya kita melakukan hambatan supaya hambatan verbal itu menjadi hilang ya. Jadi tentunya kita akan berusaha ekstensional. Jadi kita menghilangkan hambatan-hambatan untuk yang tujuannya hanya dengan tujuan tertentu tadi. Jadi misalnya hambatan verbal yang ambigu tuh udah baca jurnalnya, sudah lihat Bu. Nah, itu sebetulnya hambatan kata karena ada tujuan untuk supaya dirinya itu terhindar dari tekanan-tekanan misalnya. Nah, itu yang namanya hambatan intensional ya di dirinya gitu. Itu menghambat komunikasi yang terjadi. Nah, itu contohnya misalnya udah baca belum? Udah dipelajari belum? Udah dilihat Bu jurnalnya. Sebetulnya dia belum baca. Nah, itu yang kadang-kadang kita memilih hal tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah potong kompas. Apa kalau potong kompas apa? Potong kompas namanya juga potong kompas. Jadi apa lah kalau potong kompas itu apa? Potong arah, Bu. Berbalik arah. Ya, gimana berbalik arah tuh? Oke, berbalik arah. Oke, tapi apa? Hmm, Izin berpendapat, Ingatnya Bu. gimana ingatnya? Izin berpendapat, Bu. Ya, boleh silakan. Kalau dari catatan saya, potong kompas itu terjadi ketika dua orang merasa membicarakan hal yang sama, padahal bertolak belakang, karena punya penafsiran yang sendiri-sendiri. Oke, jadi potong kompas itu sebetulnya kita belum memahami betul pesan itu disampaikan ke kita, tapi kita udah menyimpulkan. Itu potong kompas, Mbak. Gampangnya kayak gitu. Jadi kita belum memahami sebetulnya, tapi kita udah menyimpulkan. Contohnya tadi, pacarnya nggak jemput. Oh, kemarin nggak jemput, berarti dia nggak setia. Padahal dia belum dengerin tuh. Si pacar tuh mau cerita kalau kenapa dia terlambat, kenapa. Tapi karena udah dipotong secara kompas tadi, boro-boro dia mau cerita. Satu, lebih baik bohong. Dua, daripada cerita masalah. Udahlah, padahal kemarin lagi ketemu mantannya SMA misalnya. Nah, itu kan menjadi akhirnya konflik gitu ya. Itu yang terjadi dalam relasi interpersonal. Nggak salah, tapi intinya adalah tadi itu apa tadi contohnya Mbak Mbak ini menjadi dualisme ya, Mbak Julia.
Ya, Bu? Ya, contohnya Mbak Julia tadi berarti bisa terjadi miskomunikasi kan? Ya, Ya, jadi intinya beda. itu bisa mengakibatkan miskomunikasi karena memang kita itu apa langsung menyimpulkan, memotong, ya istilahnya tadi memotong komunikasi kita, pembicaraan gampangnya kayak gitu sehingga sebetulnya belum utuh nih, sehingga bisa terjadi penyimpulan yang salah ya, itu yang namanya potong kompas. Evaluasi statis apa tuh? Statis itu tetap, jadi kita melakukan penilaian tetap, padahal orang itu berubah, gitu ya. Jadi contohnya apa? Contohnya kayak mamah nih, mamah di rumah nih. Anda itu sekarang sudah usia 20-an. Kalau Anda kehujanan di kampus atau pergi ke dokter, misalnya hujan, Anda pasti akan selalu berpikir bahwa Anda tidak akan nekat naik motor hujan-hujanan dan lain. Pasti Anda akan pakai payung dan lain sebagainya karena Anda udah usia after 20-an. Tapi mamah itu masih menganggap Anda adalah anak kecil. Anak kecilnya. Jangan lupa bawa payung. Nanti minum susu ya habis kuliah. Yang kerja pun demikian. Yang udah kerja. Nanti pulang kerja jangan lupa susunya diminum. Nah, padahal Anda minum susu atau pakai payung itu ya udah sesuai dengan kebutuhan Anda, nggak usah disuruh juga Anda akan melakukan kan. Tapi mama kan kadang-kadang begitu ya. Ya baru telepon makanya kalau sama mama-mama itu kadang-kadang masih melakukan evaluasi statis karena masih menganggap Anda itu anak dalam tanda kutip sekalipun Anda itu udah punya anak. Jadi dia akan berpikir bahwa Anda masih anaknya gitu. Ya, itu contoh evaluasi statis yang paling sering kita lihat dan kita dengarkan sendiri kita alami ya. Kemudian yang keempat, indiskriminasi. Indiskriminasi apa? Terjadi sering di sekitar kita? Indiskriminasi apa? Indiskriminasi itu misalnya nih, eh Anda punya kelompok atau peer group gitu ya. Jadi gimana contohnya? Eh, misalnya nih, Anda satu kelompok nih lagi ngobrolin sesuatu. Kemudian ada orang yang memang berbeda, berbeda, yang punya apa ya, berbeda dari kelompok tersebut. Nah, kemudian dia itu dihindari misalnya. Atau misalnya nih, di sebuah kantor misalnya ya, atasan Anda bilang, wah, laporan dari siapa nih? Mas Raffi misalnya, atau laporan Anda itu minggu lalu itu nggak rapi. Nah, kemudian Anda atau Mas Raffi misalnya menyimpulkan, oh berarti saya itu orang yang nggak mampu. Karena apa? Ada yang seolah-olah itu ada indiskriminasi terhadap diri Anda. Ada generalisasi bentuknya terhadap ketidakmampuan Anda dalam ketidakrapian laporan tadi, misalnya. Atau justru mengatakan bahwa, oh, apa, Gen Z itu orang atau golongan generasi yang nggak bisa berpikir eh, mendalam misalnya atau nggak bisa fokus misalnya. Seperti itu. Nah, berarti kita melakukan indiskriminasi terhadap Gen Z. Padahal belum tentu Gen Z itu demikian gitu. Ya, itu indiskriminasi ya. Jadi intinya adalah kecenderungan menyamaratakan pesan tanpa melihat situasinya atau konteksnya. Itu indiskriminasi. Paham ya? Oke, jadi itu kadang-kadang menghambat gitu. Kadang kita juga dalam relasi antar pribadi sering terjadi ya. Misalnya, Anda dengan kawan Anda, pembagian tugas, udahlah lu nggak usah ikut ngerjain dah. Gue lihat lu ini. Nah,
itu kadang kita udah melakukan generalisasi bahwa karena dia kerja, maka dia nggak bisa ngerjainnya. Jadi dia jangan dikasih, nanti malah salah gitu. Nah, itu yang kadang-kadang juga terjadi dalam hambatan verbalnya. Omongan itu kemudian menimbulkan masalah gitu kadang-kadang. Ya. Kadang kan ada ya orang yang menyamaratakan, menggeneralisasi sesuatu terhadap sesuatu tertentu yang sebetulnya belum tentu tepat, nggak sesuai konteks gitu. Itu indiskriminasi. Paham, Mbak? Clear ya? Silakan kalau Anda mau pakai yang hambatan ini boleh ya, yang verbal non verbal atau yang tadi yang apa yang satu lagi yang pola kendali. Boleh. Semoga lancar mengerjakannya ya, tidak ada hambatan dan jangan lupa kalau udah selesai segera aja, takutnya nanti kelewat ya waktunya, jangan sampai terlewat. Nah, Ibu izin bertanya, 4 hambatan ada 4, di tugasnya dijabarkan satu persatu atau boleh satu saja, Bu? Boleh, satu boleh tapi lengkap ya. Saya minta demikian. Intinya adalah dibuat sebagus-bagusnya sehingga kita bisa paham sebagai audiens dari video Anda. Gitu. Oke, saya rasa cukup ya. Baik, kalau begitu masih ada cukup ya. Baik, terima kasih. Dengan demikian, Alhamdulillahirabbil alamin, kuliah pada sore hari ini bisa kita selesaikan dengan baik ya, sesuai waktu. Dan saya ucapkan selamat libur ya, karena ini masih hari Minggu. Dan semoga kita semua sehat. Dan bagi yang berhalangan, jangan sampai lupa untuk mendengarkan nantinya. Dan juga yang hari ini datang tapi tidak bisa mengikuti, tolong segera Anda nulis absen bahwa Anda hadir walaupun Anda ada hambatan dalam hal bersamaan dengan kuliah dari dosen yang lain. Baik, terima kasih banyak. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu pamit ya. Waalaikumsalam.